Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian sehat selalu. Dan salam belajar di rumah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perencanaan budidaya tanaman pangan. Nah, ini ada kompetensi dasar yang harus kita capai. Ini ada dua kompetensi dasar, pengetahuan sama keterampilan. Untuk pengetahuannya, memahami perencanaan usaha budidaya tanaman pangan, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Untuk keterampilannya, menyusun perencanaan usaha budidaya tanaman pangan, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ini yaitu untuk memahami ide dan peluang usaha, kemudian analisa peluang usaha, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, administrasi dan pemasaran, komponen perencanaan usaha budidaya tanaman pangan, dan yang terakhir dapat memahami langkah-langkah menyusun perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Nah, kemudian ini saya akan share PPT-nya. Nah, ini dia. Perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Nah, di sini memuat ada 5 yang akan kita pelajari, yaitu ada ide dan peluang usaha, kemudian yang kedua sumber daya yang dibutuhkan, yang ketiga ada administrasi dan pemasaran, yang keempat komponen perencanaan usaha, dan yang terakhir menyusun perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Nah, perlu kita ketahui Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di berbagai bidang pertanian. Nah, misalnya ya budidaya tanaman pangan ini sendiri jadi sangat berpotensi besar di Indonesia ini ya. Nah, untuk budidaya sendiri adalah aktivitas yang berusaha menumbuhkan serta mewujudkan pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Kalau budidaya ini dia memperbanyak ya. Kalau tanaman pangan sendiri adalah tanaman yang menjadi sumber utama bagi karbohidrat dan protein untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Nah, ini misalnya ada padi. Padi itu diolah kemudian menjadi nasi dan nasi ini menjadi sumber makanan pokok kita ya, yang mengandung karbohidrat dan protein. Jadi udah nggak asing lagi bagi kita. Nah, di sini ada pembagian tanaman pangan. Ini dikelompokkan berdasarkan umur, ada tanaman semusim, kemudian ada tanaman tahunan. Kalau tanaman semusim itu tanaman yang dipanen dalam satu musim. Ada yang 3 sampai 4 bulan, itu misalnya jagung dan kedelai. Terus ada yang 6 sampai 8 bulan seperti singkong. Nah, semusim ini biasanya kalau dipanen itu diambil buahnya atau hasilnya itu dia langsung nggak berbuah lagi gitu. Kalau yang tanaman tahunan ini tanaman yang terus tumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu yang lebih dari 2 tahun. Kalau dia dipanen, diambil hasilnya, dia itu masih terus bereproduksi. Ini ada contohnya sukun dan sagu. Kemudian tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok, serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, serealia ini biasanya disebut rumput-rumputan ditanam untuk dimanfaatkan bijinya sebagai sumber karbohidrat. Nah, ini misalnya ya tadi, padi ya, ada padi, terus kemudian jagung. Ya, itu mengandung karbohidrat. Nah, untuk yang kedua ini, itu juga sama, dimanfaatkan bijinya, kacang-kacangan itu juga dimanfaatkan bijinya, tapi sebagai protein dan lemak, misalnya kacang tanah, kemudian ada kedelai. Dan yang ketiga ini umbi-umbian, tanaman yang ditanam untuk dimanfaatkan umbinya. Nah, ini juga banyak sekali ada umbi batang, terus kemudian ada umbi kayu, terus kemudian yang ketiga ini ada umbi jalar. Nah, untuk biar kalian memahaminya itu lebih luas lagi, nih saya di sini ada gambar-gambar.
Nah, ini yang pertama gambar apa nih? Udah nggak asing lagi ya, ya. Ini tanaman padi. Nah, padi memiliki batang yang berbuku dan berongga. Bunga atau malai muncul dari buku yang terakhir. Nah, ini yang terakhir ini muncul malainya. Akar padi berupa akar serabut. Budidaya padi dikelompokkan menjadi ada padi sawah, padi gogo, terus padi rawa. Kalau padi sawah itu yang biasa kita lihat yang ada di sawah. Terus kalau padi gogo itu padi yang pengairannya itu menunggu hujan turun, tapi sekarang udah jarang sekali. Terus ada padi rawa. Padi rawa ini memanfaatkan rawa-rawa untuk ditanami padi. Nah, ini tanaman padi diperbanyak dengan menggunakan biji ya. Nah, ini masuk dalam kategori serealia. Nah, selanjutnya ini ada jagung. Jagung memiliki batang tunggal. Jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah, tapi masih pada pohon yang sama. Nah, ini kalau yang di atasnya ini itu bunga jantan. Kalau yang akan jadi jagung ini, calon jagung itu namanya jagung betina. Nah, nanti kalau jagung jantan ini jatuh ke jagung betina nanti akan terjadi penyerbukan ya. Nah, jagung ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Tanaman jagung diperbanyak menggunakan biji. Nah, sama jagung ini juga termasuk kategori serealia. Selanjutnya ini ada ya tanaman singkong atau ubi kayu, merupakan tanaman berkayu yang dipanen umbinya. Daun tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Tanaman ini biasanya diperbanyak dengan menggunakan stek batang. Nah, kalau kalian punya ini batangnya, itu bisa diperbanyak, ditanam itu nanti lama-lama dia akan tumbuh. Tanaman ubi kayu ini mempunyai daya adaptasi yang luas, tetapi umumnya ubi kayu ditanam di lahan yang kering. Biasanya juga lahannya itu gembur. Biar apa? Biar hasilnya itu bisa besar-besar. Nah, ini masuk kategori apa ini? Masuk kategori jelas ya, umbi-umbian. Nah, ini selanjutnya ada kacang tanah, dapat ditanam di lahan kering juga dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan biji. Kacang tanah memiliki polong yang tumbuh dari dalam tanah. Kacang tanah dapat dipanen pada umur 90 sampai 95 hari setelah tanam. Nah, ini masuk kategori kacang-kacangan. Nah, di sini juga ada tanaman pangan penunjang nih. Ada ini apa? Cabe, terus kemudian ada bayam, terus stroberi sama apel. Ya, nah di sini nih tugas kalian untuk mendeskripsikan tentang tanaman pangan penunjang. Ada 4 ini ya. Nah, ini tugas kalian. Oke, sekarang kita kembali ke PPT lagi ya. Nah, sampai sini tadi. Ya, di sini ada komponen-komponen perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Nah, yang pertama tadi kita akan belajar tentang ide dan peluang usaha. Banyak usaha di sektor budidaya tanaman yang perlu dikembangkan melalui wirausaha. Nah, apalagi di Indonesia ini sangat banyak sekali. Kalian juga bisa melakukannya praktek sendiri di rumah, menanam cabai mungkin, terus menanam tomat, itu bisa dimanfaatkan diri sendiri juga bisa. Nah, itu juga bisa dikembangkan melalui wirausaha. Jadi sangat banyak sekali ya. Beberapa hal yang dilakukan untuk memulai usaha dan budidaya tanaman pangan yaitu dengan melihat minat atau hobi. Nah, ini kalau kalian suka bertanam, terus keterampilan dan pengalaman. Nah, kalian praktek sendiri tuh nanti tugas kalian juga selanjutnya untuk menanam
Yang gampang-gampang dulu seperti cabai tadi ya, atau tomat, kemudian pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Nah, pasti kalau banyaknya penduduk, masyarakat itu kan semuanya butuh makan selagi dia hidup. Jadi itu sangat berpeluang sekali. Kemudian beberapa produsen pangan memiliki pendidikan yang rendah. Nah, itu juga bisa menjadi peluang usaha untuk perencanaan untuk budidaya tanaman pangan ini sendiri. Kemudian ini ada analisis peluang usaha. Nah, ini analisis SWOT ya, dikatakan analisis SWOT. Yang pertama ini ada strength, yaitu kekuatan. Misalnya ada modalnya itu banyak atau lokasinya itu sangat strategis, kemudian teknologi dan reputasi. Nah, ini termasuk internal kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Ini misalnya ada sarana prasarana, kemudian bibit mungkin kurang bagus dan lain sebagainya. Ini juga internal dari dalam diri sendiri. Nah, yang ketiga ini ada opportunity, yaitu peluang. Ini misalnya meningkatnya permintaan pasar. Nah, itu bisa jadi peluang situasi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Kalau ini eksternal dari luar diri kita. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, ini contohnya stabilnya ekonomi, terus kemudian ada persaingan dagang dan melemahnya tren. Itu bisa menjadi ancaman. Nah, ini juga termasuk eksternal, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian sumber daya. Nah, ini ada 4 sumber daya. Yang pertama ada manusia. Tentunya manusia ini pihak yang utama ya, soalnya dia pihak yang melakukan budidaya tanaman pangan dan juga memiliki keterampilan serta pengalaman. Nah, yang kedua ada lahan sebagai media tanaman. Nah, kalau lahan di sini kita bahas lahan itu nggak harus lahan yang luas, terus tanah yang lapang gitu ya, soalnya banyak sekali budidaya tanaman pangan ini sudah menggunakan hidroponik yang dia itu tidak memakan tempat yang sangat banyak, terus kemudian bisa menggunakan polybag. Nah, yang ketiga ini ada modal. Modal merupakan unsur yang penting penting baik baik tetap maupun bergerak. Nah, ini untuk modal tetapnya, misalnya ada lahan tadi ya, modal tetap. Terus kalau modal bergerak itu ada uang, terus kemudian bibit. Nah, yang keempat ini ada manajemen. Merupakan kegiatan pengelolaan yang meliputi kemampuan menentukan, mengkoordinasi, dan menghasilkan produk budidaya yang optimal. Tanpa adanya manajemen ini juga nggak bisa, karena dia merupakan dia yang menentukan, yang mengkoordinasi lah, ya dia yang mengkoordinasi. Jadi butuh yang namanya manajemen, biar nggak porat-karit. Nah, selanjutnya administrasi dan pemasaran. Administrasi dan pemasaran ini itu memiliki kegiatan wajib pencatatan kegiatan. Nah, di administrasi ini wajib ya adanya pencatatan kegiatan. Karena apa? Itu sangat penting sekali. Nah, pencatatan ini ada 3. Ini persiapan izin usaha, ini juga dicatat, disiapkan izin usahanya. Kemudian yang kedua proses. Proses ini mulai dari menanam, panen, pasca panen, itu juga dicatat, jangan sampai ketinggalan. Nah, yang terakhir ada penjualan. Nah, penjualan ini planningnya itu mau dijual di mana, terus ditentuin, eh, apa yang dituju itu siapa gitu ya. Kemudian pemasaran berkaitan dengan cara memasarkan hasil budidaya tanaman pangan, promosi, kemudian direct selling. Nah, ini ya, kita memperkenalkan produk kita itu dengan cara apa? Kalau sekarang itu banyak online ya. Kemudian biasanya apa? Di pasar. Kalau tanaman pangan itu di pasar, ibu-ibu yang suka sayur, yang biasa belanja. Nah, itu juga bisa secara online karena pasar online juga banyak sekarang. Nah, ini yang terakhir kita harus bisa
Menyusun langkah-langkah merancang usaha budidaya tanaman pangan. Nah, ini nih langkah-langkahnya. Yang pertama, perencanaan usaha. Nah, kita rencanain dulu nih. Tadi kan kita udah bahas sedikit tentang ada padi, ada jagung itu ciri-cirinya. Nah, itu kita pilih tuh mau menanam apa misalnya. Kita rencanain. Terus yang kedua ini perancangan kegiatan usaha. Nah, kalau perancangan ini kita sudah mengetahui jenis tumbuhan apa yang akan kita tanam. Terus kemudian kita menyiapkan pupuk yang sesuai itu pupuknya apa, terus kemudian media tanam atau kalau kalian punya lahan ya pakai lahan, terus atau bisa ini pakai hidroponik juga bisa. Terus selanjutnya perhitungan harga jual. Nah, ini juga harus diperhitungkan harga jualnya. Ada BEP, break even point, kita bisa menentuin itu titik tengahnya. Ya, terus ada banyak lagi tuh HPP, harga pokok penjualan. Nah, kemudian selanjutnya kita ke media promosi. Nah, ini kalian memilih media promosi yang sesuai untuk tanaman pangan itu, budidaya tanaman pangan itu sendiri. Misalnya tadi, pakai online, terus pakai apa, marketplace ya, ada itu kayaknya. Terus apa kalian bisa melalui reseller-reseller dan sebagainya. Kemudian penjualan produk. Nah, ini proses penjualan produknya. Itu kita penjualannya di pasar atau bagaimana. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini merekam dari awal sampai akhir itu kita evaluasi. Mana sih yang kurang atau yang belum sesuai, nah itu kita perbaiki kalau sekiranya udah bagus, terus sudah sesuai dari langkah-langkah awal kita, berarti kita perlu mengembangkan. Nah, itu tadi ya, eee, me pembahasan mengenai budidaya tanaman pangan. Nah, ini saya akan kasih tugas lagi. Biar saya share dulu. Ini saya akan kasih gambar. Nah, ini dia. Nah, ini kan tadi kan tugas yang pertama kalian mencari ciri-ciri dari tanaman pangan penunjang 4 ini. Terus, nah ini, amatilah gambar berikut dan diskusikan bersama kelompok tentang penjelasan berbagai hal mengenai produk tersebut. Nah, ini ada popcorn. Dari bahan apa, terus kemudian diolah jadi apa, terus analisis peluang usahanya itu apa aja, yang analisis SWOT tadi, terus kemudian promosinya dan penjualan ya. Nah, itu tadi pembahasan kita ya. Dah, mungkin sampai sini dulu. Dan kalian juga jangan pantang semangat ya. Kalian terus belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.